jenis lokal jantan itu sekitar 1.600.000, itu umur sekitar 5 bulan, 4 sampai 5 bulan. Ya. Kalau untuk betina itu 1.300.000. Kandangnya ini luasnya berapa? Untuk kandang bawah sendiri ini ya, Om. Ya. Ini kita ukurannya 12 kali 12 meter. 12 kali 12. Bisa muat? Ini sekitar 150 muat. 150 muat. Jadi tambah di atas? Yang atas bisa atas ya? Bisa 150 sampai 200 juga. Oh. Ini atas luasnya hampir sama ya? Hampir sama, Om, hampir sama. Hampir Selisih sama dikit ya? aja sih, iya. Iya. Berarti kalau ini kapasitas total bisa 300 sampai 400 berarti? Kurang lebih 300-an, Om. Wah, dengan bentuknya, konstruksinya di sini pakai galvalum ya? Galvalum, nggih, betul. Kalau ini per kotak ini ukurannya berapa sih, Mas? Nah, kalau untuk ini per kotak biasanya kita pakai 1,3 kali 1 meter. 1,3 meter kali 1 meter. Oh. Untuk ini khusus untuk induk sama anak. Oh, ini untuk Pasca induk kawin, ini induk pasca kawin. kandang pasca kawin, Om. Nah, Khusus. kalau yang panjang Itu kebetulan kan udah melahirkan, jadi Iya. kita koloninya di bawah sekalian. oh di koloni. Jadi kita bisa modif ini sekat, ya. bisa dilepas, bisa dipasang gitu. Oh, jadi ini bisa knockdown ya? Ini? Iya, itu. Oh. Jadi lepas, jadi dipasang. Di sini ini kan nggak bau. Iya, Om. Nah, pakannya sementara saya lihat ini cuman apa rumput ya? Iya, Ini Om. Cuma rumput ada itu. penanganan khusus nggak kalau dari segi pakan? Kalau untuk pakan sendiri kita nggak ada sih, Om. Itu memang mayoritas full hijauan. Ya. Nah, 90% hijauan, 10% pakan tambahan, konsentrat. Iya. Ya. Tapi kita mayoritas pakai hijauan aja. Mayoritas pakai hijauan. Nah, untuk bab kotoran kita memang nggak ada cara untuk menghilangkan bau. Iya. Tapi memang karena sirkulasi angin, udara, Iya. dan juga mungkin pencahayaan lebih mengurangi dari baunya itu. Jadi kita nggak ada penanganan khusus tentang kotoran dicampur dengan EM4 atau probiotik dan sebagainya, kita nggak pakai. Iya, tapi nggak bau loh. Padahal ini kotorannya di bawah semua. Di ini. bawah, ya, Om. Wah. Paling nanti kebutuhan di bawah kita ambil buat pupuk, kotoran. Udah, kalau untuk urin kita masuk ke tanah. Dombanya nggak bau, tapi ketika ngomong yang namanya kotoran itu kan lumrahnya tetap bau kan, tapi kan iya. ini enggak kan gitu. Nah, itu pembersihan apa namanya untuk diambil pupuk berapa bulan sekali? Kita biasanya diambil orang Ya. itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Untuk kebutuhan kerjasama sama apa namanya yang buat pupuk kandang itu dari penjual bunga biasanya, Om. Oh, pakai penjual bunga. Berarti ya, tadi kan saya ngitung bahwa untuk penjualan dombanya, anakannya kan per bulan 2 sampai 3 ya, anggaplah mungkin bisa sampai 3, tapi yang jadi sumber pendapatan lagi berarti kotorannya juga jadi Kotoran, sumber pendapatan. iya. Ya. Sebenarnya masih ada pendapatan lain, Om. Apa? Jual bibit rumput. Oh, jual bibit Iya, rumputnya. kita juga biasanya jual bibit rumput paksong. Oh, sebentar. Berarti ini rumputnya dari lahan sendiri? Dan sendiri. Berapa luasnya? Nah, kalau untuk luasnya kayaknya sekitar 1.400, 1.300-an, Om. Untuk segini cukup tapi di rolling? Cukup, insya Allah. Kalau perawatan lahannya betul. Terus pupuknya untuk Pak Comnya pakai pupuk di sini juga? Ya, biasanya kita sebagian dari sini, sebagian kita kasih urea karena untuk memacu pertumbuhan. Oh, iya. Kalau untuk pupuk kandang sendiri, kotoran ini kita mencari warna rumput yang lebih hijau, Om. Jadi kalau kita kasih pupuk dari kotoran domba ini, warnanya lebih hijaunya pekat. Perawatannya setiap harinya gimana sih? Oh iya, kalau untuk kegiatan setiap harinya ya, Om. Ya. Nah, kita kan mulai dari pagi nih. Ya. Kita pagi
Itu SOP. Pertama itu kita bersihkan tempat pakan. Bersihkan tempat pakan. Tempat pakan bersihkan, minum kita ganti dengan yang baru. Ya. Habis itu dikasih pakan. Nah, itu repotnya itu ketika kita memberi pakan dengan kapasitas sebanyak ini, domba sebanyak ini. Karena kebetulan kita cuma pakai 1 anak kandang, Om. Pakai 1 anak kandang. Tapi untuk 1 hari cukup mengerjakan ini semua? Cukup, Om. Oh ya. Jadi untuk pengelolaan ini cukup 1 anak kandang, aktivitasnya itu membersihkan kandang nggak? Itu kotoran pasti jatuh sendiri? Kayak kalau ya ini keunggulan kandang panggung, Om. Jadi kotoran nggak perlu setiap hari kita bersihin, tapi otomatis jatuh ke bawah. Gitu. Iya. Ya bisa dikatakan sih masih sederhana, Om. Iya. Kendala kan sudah hampir 5 tahun ya, tentunya banyak pengalaman apa yang dihadapi ketika beternak domba-domba ini. Ya. Untuk dari pengalaman ya, Om. Ya. Dari pengalaman awal kita ternak domba. Jadi dulu sebenarnya sebelum kita beranjak ke untuk breeding sendiri ya, Om. Ya. Kita tuh sempat pernah untuk penggemukan. Tapi bentuknya kayak ikut kemitraan gitu, Om. Ya. Nah, di kemitraan itu kita juga rugi gitu, Om. Karena dari ilmu pakannya kita belum siap. Dan pertumbuhan yang kita inginkan, estimasi kenaikan setiap bulan sekian itu nggak mencapai target. Jadi enaknya kalau untuk bisnis penggemukan itu dimulai dari usia sapi berarti ya? Iya, beli sapi, umur-umurnya ya, iya kan? betul. Keuntungan itu bisa pengembalian keuntungan itu bisa berapa lama sih untuk usaha domba itu? Nah, kebetulan gini, Om, sebelumnya saya mau sharing dulu tentang teman-teman yang kayak mau baru mulai ternak gitu ya, Om. Iya. Jadi teman-teman yang kadang baru mau mulai ternak, ya, itu udah salah mindset, Om. Jadi kayak gini, ngobrol sama saya gitu ya, Om. Ya. Itu tanya untung berapa sih? Ya. Sekian tahun untung berapa sih? Ya. Nah, itu sebenarnya mindsetnya salah. Untuk keuntungan, oke, kita akui karena memang itu kan kita kan bisnis. Ya. Tapi kalau mindsetnya udah orientasinya hanya ke uang, ya, nah itu sebenarnya yang salah, Om. Jadi nomor 1 itu yang penting dombanya kita rawat dengan baik dulu. Ya. Jadi ketika kita, mohon maaf ya, Om, Ya. kalau gagal, Ya. pahit-pahitnya kita meninggal dunia atau banyak yang kena penyakit dan sebagainya, kita nggak langsung terpuruk di situ. Jadi mindset kita dombanya mati, berarti duit saya habis dong ludes. Ya. Habis itu udah kapok ternak lagi, Om. Iya. Itu yang banyak orang banyak terjadi seperti itu. Seharusnya ya memang kalau untuk profit sendiri domba dan kambing itu biasanya kalau untuk pengembangan sendiri kita 2 tahun pun kita sebenarnya investasi, Om, nabung belum dapat hasil. Untuk mengembangbiakan atau memperluas dan memperbanyak calon-calon indukan yang lain. Ya. Domba ini untuk kebutuhan pakan per hari gitu habis berapa kilo? Ini kalau untuk di sini kan kita pakai rumput sama konsentrat ya, Om. Konsentrat, ya. Kalau untuk konsentratnya sendiri kita 1 ekor itu sekitar makan nggak sampai setengah kilo, Om. Nggak sampai setengah kilo. Terus untuk hijauan sendiri kita biasanya 1 hari itu untuk kapasitas 157 ekor, ya, kita itu membutuhkan sekitar 13 ikat rumput. Gitu. Itu berapa karung sih sekarungnya kalau untuk yang pakan kambing berapa sih? Untuk rumput atau konsentrat? Konsentratnya. Konsentrat itu 50 kilo. 50 kilo. Iya. Berarti 1,5 karung ya? 1,5 karung kurang lebih. 1,5 sak ya per hari ya. Tapi itu jadi opsional sebenarnya, Om. Kalau mau pakai pakan tambahan juga nggak apa-apa karena itu kan bukan merupakan pakan pokok. Oh iya. Jadi pakan pokoknya kita di sini tuh rumput, Om. Rumput. Jadi nggak harus setiap hari ya? Nggak harus setiap hari. Oh iya. Tuh. Dengan 157 ini ketika ini kan sudah 5 tahun. Iya. Ketika itu running setiap bulan gitu berarti harus berapa lagi atau segini sudah cukup? Oh, kalau untuk
bisa memang benar-benar menjadi pendapatan utama ya Om, Ya. itu paling enggak minimal harus ada 80 paling Om indukan. Minimal 80. Nah, itu bisa kita skema setiap misal 2 bulan sekali ada kelahiran, 2 bulan sekali ada kelahiran, 2 bulan sekali. Manajemen perkawinan Oh, yang di bagus. Nanti untuk harga bisa kalau ada informasi yang membutuhkan untuk anakan nanti bisa kontak langsung, nomor kita sertakan di deskripsi. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komen juga bisa langsung kontak. Ya yang terakhir ini, ketika ngomong di Banjarnegara ini, asosiasi gitu atau teman-teman yang peternak domba begitu, ada nggak sih kelompoknya atau ada satu wadah begitu? Kebetulan ya Om, untuk di Banjarnegara sendiri kita ada yang namanya perkumpulan sih Om. Baru mengusung belum lama ini. Perkumpulan ini kita mengusung belum lama. Bentuknya komunitas. Ya, jadi di dalamnya itu kita ada berbagai peternak. Ya. Peternak domba, peternak kambing, dan ada juga peternak kambing kontes juga ada. Tapi untuk belum secara formal ya, masih bentuk komunitas ya? Ya, kalau kebetulan di Banjarnegara sendiri itu belum legal Om, baru sebatas komunitas saja. Oh ya, ya semoga nanti bisa dikembangkan, bisa menjadi perhatian dari pemerintah daerah bahwa ada potensi, ada anak muda yang mau berusaha, kemudian itu anggotanya banyak yang muda juga? Ada anggota Om, komunitas? ada, banyak juga itu. Wah, itu memang salah satu modal besar buat kita bahwa ketika anak-anak muda itu mau memulai usaha di bidang apapun itu kan berarti ada potensi yang luar biasa itu. Ya wajib lah untuk didukung gitu. Kalau akun media sosial yang lain? Ada Instagram, IG-nya apa? dan Facebook. Sama Facebook. Ya, Namanya Kajine Farm semua. Kajine Farm semua. Kalau Instagram Kajine_farm. Pakai farm ya, pakai underscore ya. Oh ya, jadi itu untuk media sosialnya. Ya, demikian terima kasih Mas Tata, semoga sukses Sama-sama, selalu, amin, sukses selalu untuk usahanya dan kambingnya jadi tambah banyak, pasarnya jadi tambah. Amin. Iya. Terima kasih Om. Ya demikian warga Taniling TV, bincang-bincang kita, semoga video ini bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut, ada kebutuhan untuk cempe ya, atau anakannya cempe, nanti bisa kontak langsung. Ada pertanyaan lain tentang budidaya atau konsep kandangnya nanti bisa ditulis di kolom komentar. Salam Taniling TV, Bisnis agri tak pernah mati.